Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ainun Nikmah, NIM 135 dari kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kegiatan penyuluhan tingkat kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah karakteristik wilayah. Kabupaten Konawe salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi, Indonesia. Ibu kota dari Kabupaten Konawe terletak di Unaha. Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe 11.669,91 km atau 42,43% dari wilayah daerah Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan laut kurang lebih 11.960 km persegi atau 10,87% dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Yang selanjutnya adalah karakteristik penduduk. Dari publikasi proyeksi pendudukan Indonesia 2010 sampai 2035 disebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara berturut-turut kurang lebih 2.243,6 di 2010, 2.499,5 di 2015, hingga di 2020 itu mencapai 2.755,6, dan di 2035 diperkirakan sekitar 3.458,1. Nya adalah potensi daerah. Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah daratan sekitar 11,83% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2009, luas Konawe tersebut hanya sekitar 4,55% yang digunakan untuk usaha tani padi sawah, yaitu seluas 535 hektar, sehingga Kabupaten Konawe Selatan hanya menjadi sentra produksi pada ketiga di Sulawesi Tenggara setelah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka. Selain berpotensi di sektor pangan, Konawe juga memiliki potensi di perkebunan, peternakan, perikanan, kemudian pertanian dan pertanian tanaman pangan. Untuk pola tanam atau cara tanam yang ada di Konawe Selatan yaitu menggunakan cara tanam pindah atau tanam benih langsung. Nah, cara tanam pindah umum digunakan pada petani yang memiliki luas penguasaan lahan sempit, sehingga dari sisi waktu, biaya, dan tenaga masih dapat dikuasai. Kelembagaan dalam proses kelompok tani, data dari BP4K ini tercatat bahwa ada 1.931 kelompok tani yang tersebar di 30 kecamatan. Yang terdiri dari 1.649 kelas. Dan selanjutnya adalah kelembagaan. Nah, proses pembinaan kelompok tani, data dari BP4K Kabupaten Konawe tercatat ada 1.931 kelompok tani yang sudah tersebar di 30 kecamatan, yang terdiri dari 1.649 kelas kelompok tani dan 255 kelompok tani lanjut serta 27 kelas kelompok madya. Nah, sedangkan kelas kelompok tani utama itu belum ada.
berikutnya adalah identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi dari proses produksi yaitu pengairan, pemupukan tidak sesuai rekomendasi, penggunaan benih tidak bermutu, serta pengendalian OPT berorientasi pestisida. Nah, untuk isu strategis dalam makalah yang saya buat ini yaitu upaya peningkatan produksi untuk meminimalkan senjang hasil dapat dilakukan dengan budidaya tanaman yang baik melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu. Merupakan alternatif pengolahan padi secara intensif pada lahan sawah irigasi yang meliputi pengelolaan tanah, air, hara, kemudian gulma, dan hama secara terpadu hingga ada keterkaitan dan keterpaduan antara tanaman satu pihak dan sumber daya di pihak lain. Solusi untuk menghadapi masalah tersebut yaitu ada dua: kerjasama dan koordinasi antar dinas pertanian, dinas pekerjaan umum, dan dinas pengairan dan irigasi perlu ditingkatkan untuk membuat suatu sistem jaringan irigasi yang baik. Kemudian yang kedua, tanaman padi secara berimbang dan spesifik lokasi sangat dibutuhkan tanaman padi sehingga tanaman dapat tumbuh optimal. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.